Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena syukur menjadi kunci Allah tidak menurunkan azab kepada kita semuanya. Betapa banyak kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah azab. Salah satu azabnya apa? Salah satu azabnya yaitu tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Yusuf alaihi salam, tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Agar kita disejahterakan oleh Allah, diberikan rezeki berupa hujan oleh Allah. Jawabannya satu. Di dalam surah Al-A'raf Allah menyampaikan, "Walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan di sebuah negeri mereka beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, kemudian mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka janji Allah ketika kita melaksanakan dua perkara ini, beriman sebenar-benarnya beriman, bertakwa sebenar-benarnya bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama', maka Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Di dalam banyak tafsir, yang dimaksud dengan lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' itu adalah Allah akan menurunkan hujan kepada penduduk negeri tersebut. Syaratnya dua Bapak Ibu, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, hanya sekedar nama beriman. Kita beriman kepada Allah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya sekedar lisan saja, tapi kemudian tidak diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Kita sebagai seorang mukmin, tapi tidak menggambarkan kita sebagai seorang mukmin. Contohnya bagaimana? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam banyak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna keimanan seseorang. Bukan tidak beriman, tentu dia beriman sudah. Tapi tidak sempurna keimanan seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Coba sekarang betapa banyak kita bertetangga, kita bisa bangun rumah mewah, rumah megah, mobil banyak, tanah berhektar, tapi tidak peduli terhadap tetangganya yang sedang kelaparan. Dia bukan tidak beriman, beriman dia. Akan tetapi kurang sempurna keimanannya. Kenapa? Dia masih belum dikategorikan mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum, tidak dikategorikan betul-betul beriman, kata baginda Rasulullah. Maka di sini mari kita lihat keimanan kita. Iman itu nomor satu, hadirin hadirat. Makanya Rasulullah menanamkan keimanan itu 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen diturunkan hujan, perhatikan keimanan kita. Jangan hanya syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, juga amalan di dalam agama Islam harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hilangnya kita sunnah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melalaikan tentang masalah sunnah-sunnah. Seringkali kita lalai tentang sholat sunnah tahajud. Kita mengentengkan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, dan sholat sunnah yang lainnya. Belum lagi hal-hal yang lainnya, hal-hal kecil lainnya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Kita seringkali meninggalkan hal tersebut. Kadang kita minum dengan tangan kiri. Apa alasannya? Karena alasannya tangan kanan kotor misal. Kan bisa kita dengan dua tangan. Itu adabnya. Dan adab ini mulai hilang dalam diri kita sebagai umat Islam. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang jika dia lebih mencintai orang tuanya, anaknya dibanding mencintaiku, kata baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Ikutilah apa yang diperintahkan, apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka akan sempurna keimanan kita. Maka jadilah orang mukmin yang sejati. Kalau kita menyatakan aku beriman kepadamu ya Allah, maka hendaknya kita harus memperhatikan segala bentuk aturan yang Allah sudah atur di dalam syariat. Itulah sebetul-betulnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat diri kita, jangan melihat orang lain, melihat diri kita. Kalau selama ini iman kita kurang sempurna, mari kita sempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat iman dalam diri kita sudah kita sempurnakan, maka iman tersebut akan mendorong untuk mengaplikasikan apa itu keimanan dalam diri kita, sehingga bentuknya nanti takwa. Jadi takwa itu adalah buah dari keimanan yang tertancap, yang tertanam dalam hati kita. Itu takwa. Takwa itu terdiri dari dua unsur, Bapak Ibu. Unsur yang pertama, laksanakan perintah Allah. Unsur yang kedua, jauhi larangan Allah. Jadi takwa, unsur pertama, laksanakan perintah Allah. Yang kedua, jauhi larangan Allah. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah? Betapa banyak kita meninggalkan sholat. Betapa banyak kita meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu dikurangi jadi 4 waktu. Ada yang dikurangi menjadi 3 waktu. Ada yang dikurangi menjadi 2 waktu. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Saya beberapa hari yang lalu melihat survei. Dari penduduk semuanya 280 jutaan di tahun 2025. Jumlah umat muslim itu sekitar 88,3%-nya. Dengan jumlah penduduk 245 juta muslim di Indonesia.
Yang sholat dari 2.145.000.000 penduduk muslim, yang sholat itu hanya 38%-nya saja. Berapa 38%-nya saja? Kurang lebih sekitar 151 juta. Mohon maaf, 38% yang sholat, yang tidak sholat itu 62%-nya. Kurang lebih 151 juta umat muslim yang tidak melaksanakan sholat. Gimana Allah turunkan keberkahan? Sholatnya tidak dikerjakan. Makanya penduduk di kampung baru, kalau ada saudara kita yang tidak melaksanakan sholat, ajak untuk melaksanakan sholat. Karena nanti ketika Allah turunkan azab, yang kena tidak hanya kita yang rajin sholat, semuanya akan kena. Tidak hanya mereka yang tidak rajin sholat yang akan kena azab, kita yang rajin sholat pun akan kena azab. Maka kita ajak, makanya di dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mulai dari diri kita, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak saudara kita, ajak tetangga kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena itu kerangka terpenting di dalam membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, zakat, haji, umroh, dan hal-hal lain itu nomor sekian. Nomor 1 sholat. Laksanakan sholat. Maka jangan sampai lupa yang beres karet. Kalau sudah ada waktunya sholat, silahkan mengerjakan sholat. Yang pedagang, kalau sudah waktunya sholat, silahkan mengerjakan sholat. Yang di kantor, setelah azan, silahkan langsung kerjakan ibadah sholat. Sholat itu nomor 1. Baru kita berbicara kerangka takwa yang lainnya. Maka perhatikan diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan istisqa saat ini, itu tujuannya untuk mengoreksi diri kita. Maksiat apa yang kita kerjakan, kewajiban apa yang kita lalaikan, lihat dalam diri kita. Karena itu yang akan mendatangkan bala atau menghilangkan bala. Kalau kita lalai akan perintah Allah, banyak bermaksiat di hadapan Allah, tentu akan menurunkan bala. Tapi ketika kita menjadi muslim yang taat, ketika kita berbuat dosa, kita istighfar kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, maka Allah akan turunkan kesejahteraan kepada kita semuanya. Allah anugerahkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang baik, yang menyejukkan, yang merata, yang bisa menghilangkan kekeringan. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Maka turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, hujan yang lebat ya Allah. Allahumma ja'alaha suqya rahmah wa la taj'alha suqya 'adab wa la makhkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharakin. Ya Allah, kami mohon hujan ya Allah, dan jadikanlah hujan tersebut sebagai hujan pembawa rahmah, dan jangan hujan pembawa azab, tidak pula penghilang keberkahan, dan juga tidak pula hujan yang mendatangkan malapetaka. Allahumma askina ghaithan ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, turunkanlah hujanlah kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, hujan yang lebat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, karena jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami akan termasuk hamba yang celaka ya Allah, hamba yang merugi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kemaksiatan kami ya Allah, ampunilah kelalaian kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Surat per surat